Pertengkaran kekasih yang berubah menjadi pembunuhan dengan terdakwa dijatuhi hukuman mati meskipun di Korea telah diberlakukan penundaan terhadap hukuman mati. Ini adalah kasus pembunuhan Jang Jae-jin yang terjadi pada pukul 5 sore pada tanggal 19 Mei 2014. Mahasiswa Universitas Daegu yang sedang mengambil cuti datang mengunjungi rumah mantan pacarnya yang tinggal bersama orang tuanya. Mantan pacarnya dengan nama belakang Kwon mengakhiri hubungan mereka sebulan sebelumnya setelah pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Berpura-pura sebagai tukang perbaikan pipa air, Jang memastikan bahwa hanya orang tua Kwon yang berada di rumah. Kemudian dia pergi dan menyiapkan beberapa barang seperti tepung, pakaian ganti, perban, dan desinfektan. Lalu segera dia kembali ke apartemen. Setelah itu dia menekan bel pintu dan memberitahu orang yang membukakan pintu bahwa dia datang untuk memperbaiki pipa air dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Jang langsung pergi ke kamar mandi dan berada di sana untuk waktu yang sangat lama, begitu lama hingga Ibu Kwon merasa keheranan. Dia memancing Ibu Kwon untuk masuk ke dalam kamar mandi, mengunci pintu, dan menyemprotkan lakuar untuk membuat matanya hampir buta. Menggunakan palu yang dibawanya, dia kemudian memukul kepala Ibu Kwon berkali-kali dan menyerangnya dengan pisau dapur. Dia meninggal di tempat. Mendengar keributan, ayah Kwon berusaha melihat apa yang terjadi namun. Setelah melihat Juan membuka pintu dengan ketakutan, ayah Juan mencoba melarikan diri namun Jang mengejarnya. Memukulnya beberapa kali dengan palu yang sama dan menusuknya dengan senjata lain. Ayah Kwon segera meninggal di tempat. Jang menutupi jasad dengan selimut, mencuri uang dari dompet ibu dan ayah Kwon, bahkan minum alkohol yang ia temukan di dalam rumah. Kemudian dia berpura-pura menjadi ibu dan mengirim pesan kepada mantan pacarnya melalui aplikasi Kakao Talk berkata agar segera kembali karena dia memiliki hadiah perayaan hari kedewasaan untuknya. Kwon akhirnya pulang agak larut malam. Saat dia membuka pintu, Jang dengan paksa menariknya masuk dan membawanya ke kamar mandi di mana ibunya tergeletak mati. Dia berkata bahwa ayahnya masih hidup dan jika kamu ingin menyelamatkannya lebih baik lakukan apa yang dikatakannya. Dan tentu saja ini adalah kebohongan besar karena dia telah membunuh ayahnya beberapa jam sebelumnya. Kemudian Jang membuatnya menanggalkan pakaian dan memperkosanya. Setelah itu dia menunjukkan jasad ayahnya yang sudah meninggal. Terkejut dengan kejadian tersebut, Kwon melukai dirinya sendiri dan mengunci dirinya di dalam sebuah ruangan sementara Jang sedang minum dan mabuk. Dengan keberanian, Kwon akhirnya melompat keluar jendela ruangan tersebut dan jatuh dari lantai 4 ke halaman di luar. Untungnya, dia ditemukan oleh seorang penjaga keamanan yang segera memanggil ambulans dan polisi. Tindakan ini menyelamatkan nyawanya. Ketika petugas medis tiba di apartemen, mereka menemukan sepasang suami istri yang terbunuh, tetapi Jang tidak terlihat karena dia berhasil melarikan diri. Muncul pertanyaan mengapa Jang mengunjungi rumah mantan pacarnya dan membunuh orang tuanya dengan begitu kejam. Dia dikatakan memiliki kecenderungan kekerasan sejak masa sekolahnya. Bahkan hal itu berlanjut selama dia bertugas di Kesatuan Marinir di mana dia dilaporkan di penjara selama 1 tahun karena melakukan serangan terhadap seorang prajurit junior. Setelah diberhentikan, dia kembali ke perguruan tinggi dan segera menjadi presiden dari sebuah klub universitas yang tidak disebutkan namanya. Mungkin saat itulah dia mulai menjadi terobsesi dengan dirinya sendiri, terutama karena dia menjadi pusat perhatian. Dia sangat sosial dan hal ini membawanya bertemu dengan Kwon, seorang anggota klub pada bulan Februari 2014. Mereka sangat cocok satu sama lain dan mulai berkencan 2 bulan setelah hubungan mereka dimulai. Namun Jang berbicara buruk tentang pacarnya yang baru kepada teman-temannya. Kwon mengetahui hal ini dan mengeluh kepadanya mengapa ia berbicara hal buruk tentang dirinya di belakangnya. Tampaknya ia marah dengan Kwon. Jang langsung memukul pacarnya. Karena itu Kwon memutuskan hubungan dengan Jang dan menghindarinya sebisa mungkin di universitas. Beberapa hari kemudian, Jang secara kebetulan melihat mantannya di toilet dekat laboratorium universitas dan mencoba membawanya ke tempatnya. Namun dengan tegas Kwon menolaknya sehingga langsung terkena pukulan bertubi-tubi di tempat. Teman-teman Kwon mulai khawatir dengan dia karena dia memakan waktu terlalu lama di toilet. Mereka pergi ke tempat Kwon dan menemukannya di sana serta membawa dia ke tempat yang aman. Kejadian ini menyebar di seluruh universitas dan Jang harus mundur dari perannya sebagai presiden klub. Kwon mendapatkan diagnosis bahwa dia akan membutuhkan 3 minggu sepenuhnya untuk pulih dari kekerasan fisik yang dialaminya.
Hal ini membuat orang tuanya sangat marah. Mereka mengunjungi orang tua Jang untuk mengeluh, di mana orang tua Jang meminta maaf dengan tulus dan membuat anak mereka mengambil cuti. Omelan dari orang tuanya membuat Jang sangat marah, dan pengunduran dirinya dari posisi presiden klub membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Kumpulan kemarahan dan amarah ini kemungkinan adalah titik keputusan dan awal rencananya yang terperinci untuk membunuh mantannya dan orang tua Kwon. Jika Anda memperhatikan barang-barang yang dibawa ke rumah Kwon, Anda dapat melihat betapa teliti ia mempersiapkan perbuatannya yang jahat. Ia membawa tepung yang ia sebar di tubuh korban karena ia tahu bahwa darah akan bercucuran kemana-mana. Kemungkinan ia juga membawa disinfektan dan perban karena ia tahu bahwa ia bisa terluka saat menggunakan pisau dapur. Bahkan ada rekaman CCTV di lift yang menunjukkan Jang memegang sebuah buku catatan yang berisi apa yang akan ia katakan saat memasuki rumah dan terlihat ia berlatih ucapan-ucapannya. Setelah Jang meninggalkan apartemen, ia pergi ke toko untuk membeli alkohol dan pisau lalu kembali ke rumah dan minum hingga tertidur. Tak lama setelah itu, ia ditangkap pada tanggal 19 September 2014. Jang Jae-jin menerima hukuman mati selama persidangan pertamanya. Keputusan ini begitu tak terduga sehingga ia mengajukan banding dan mengirim surat permohonan maaf sepanjang lebih dari 60 halaman. Namun, usahanya berumur pendek karena pengadilan kembali memberikan hukuman mati dengan alasan kecenderungan kekejaman, kekerasan, dan perencanaannya. Mahkamah Agung mengonfirmasi hukuman mati resmi untuk Jang Jae-jin yang berusia 28 tahun, sehingga pada saat itu ia menjadi orang termuda yang dihukum mati. Ia melakukan kejahatan yang paling keji yang tidak bisa dibayangkan untuk menyebabkan sakit terburuk pada mantan pacarnya yang telah putus dengannya. Hukumannya, seberat apapun, mungkin masih belum cukup bagi Kwon yang harus hidup dengan rasa bersalah sepanjang hidupnya. Kasus ini mengungkapkan masalah kekerasan dalam pacaran yang sebelumnya lebih sering ditoleransi daripada tidak. Kemungkinan ada banyak korban yang takut mengungkapkan penderitaan mereka. Tapi ingatlah bahwa segala bentuk penyalahgunaan, baik itu secara fisik, verbal, dan bahkan penguntit, tidak akan dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton.